Saya dari kelompok 4 atas nama Sutriani dengan NIM 1904010139 dan teman kelompok saya atas nama Ari Wijaya dengan NIM 1904010140. Baik, pada hari ini saya akan mempresentasikan makalah perpajakan dengan judul Pemeriksaan Pajak dan Surat Ketetapan Pajak. Yang pertama, istilah dan tujuan pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, atau bertujuan untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang perpajakan. Jadi, pemeriksaan pajak merupakan bagian akhir dari pengendalian proses perpajakan untuk memastikan WP menyampaikan surat pemberitahuan tahunan atau SPT dengan benar, jelas, dan lengkap. Nah, pemeriksaan pajak menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03/2015 tentang tata cara pemeriksaan memiliki dua tujuan, yaitu yang pertama, menguji kepatuhan wajib pajak atau perorangan maupun badan dalam rangka memberikan kepastian dan penjelasan mengenai perpajakan wajib pajak tersebut yang telah dilaporkan. Nah, pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan itu dilakukan dalam hal memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, wajib pajak yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 17B Undang-Undang KUP. Yang kedua, terdapat keterangan lain berupa data konkret sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat 1 huruf A Undang-Undang KUP. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan lebih bayar selain yang mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada huruf A. Wajib pajak yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak. Wajib pajak menyampaikan SPT yang menyatakan rugi. Wajib pajak melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran atau akan meninggalkan Indonesia untuk selama-lamanya. Wajib pajak melakukan perubahan tahun buku atau metode pembukuan atau karena dilakukannya penilaian kembali aktiva tetap. Wajib pajak tidak menyampaikan atau menyampaikan SPT tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko, atau wajib pajak menyampaikan SPT yang terpilih untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan analisis resiko. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan harus dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan atau pemeriksaan kantor. Nah, yang kedua, tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan Undang-Undang Perpajakan. Pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dilakukan dengan kriteria antara lain sebagai berikut: pemberian nomor pokok wajib pajak secara jabatan, penghapusan nomor pokok wajib pajak, pengukuhan pengusaha kena pajak secara jabatan, pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak, wajib pajak mengajukan keberatan, pengumpulan bahan guna menyusun norma perhitungan penghasilan neto, pencocokan data dan atau alat keterangan, penentuan wajib pajak berlokasi di daerah terpencil, penentuan satu atau lebih tempat terutang wajib pajak bertambah nilai, dan seterusnya. Selanjutnya, ruang lingkup pemeriksaan. Ruang lingkup pemeriksaan itu terdiri dari yang pertama, pemeriksaan lapangan yang meliputi suatu pajak atau seluruh jenis pajak untuk tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya dan atau untuk tujuan lain yang dilakukan di tempat wajib pajak. Yang kedua itu adalah pemeriksaan kantor yang meliputi suatu jenis pajak tertentu baik tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dilakukan di kantor Direktorat Jenderal Pajak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ari Wijaya. Di sini saya akan membacakan jangka waktu pemeriksaan. Ketentuan mengenai jangka waktu pemeriksaan pajak diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 17 PMK 03/2013 tentang tata cara pemeriksaan yang telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 184 PMK 03/2015, PMK 184/2015, PMK 184/2015 ini kemudian diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18 PMK 03/2021.
PMK 18/2021 yang merupakan aturan pelaksanaan Undang-Undang Cipta Kerja sesuai dengan pasal 15 PMK 184/2015. Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilakukan dalam jangka waktu pengujian serta jangka waktu pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan pelaporan. Yang kedua, standar pemeriksaan. Sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor Per 9 PJ 2010, standar pelaksanaan pemeriksaan dan standar pelaporan hasil pemeriksaan yang semuanya harus dipatuhi oleh pemeriksa pajak. Untuk lebih jelasnya diuraikan standar yang bersifat pribadi dan berkaitan dengan persyaratan pemeriksa pajak dan mutu pekerjaannya, standar pelaksanaan pemeriksaan, standar pelaporan hasil pemeriksaan. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Baik, materi selanjutnya itu adalah surat ketetapan pajak. Jadi jenis-jenis surat ketetapan pajak, yang pertama itu ada surat ketetapan pajak kurang bayar diterbitkan oleh Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutang pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak. Nah, yang kedua itu ada Direktur Jenderal Pajak dapat menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan dalam jangka waktu 5 tahun setelah saat terhutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak, bagian tahun pajak atau tahun pajak apabila ditemukan data baru yang mengakibatkan penambahan jumlah pajak yang terhutang setelah dilakukan tindakan pemeriksaan dalam rangka menerbitkan surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan. Nah, jenis yang ketiga itu adalah surat ketetapan pajak nihil diterbitkan apabila setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan adanya jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak yang terhutang, atau pajak tidak terhutang dan tidak ada kredit pajak atau tidak ada pembayaran pajak. Yang keempat ada surat ketetapan pajak lebih bayar diterbitkan untuk A. Pajak penghasilan apabila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang dibayar itu lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. B. Pajak pertambahan, nilai apabila jumlah kredit pajak lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Jika terdapat pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai, jumlah pajak yang terhutang dihitung dengan cara jumlah pajak yang keluaran dikurangi dengan pajak yang dipungut oleh pemungut pajak pertambahan nilai. Nah, yang bagian C itu ada pajak penjualan atas barang mewah apabila jumlah pajak yang dibayar lebih besar daripada jumlah pajak yang terhutang. Nah, terima kasih, itulah yang bisa kami jelaskan dari kelompok 4. Semoga bisa dipahami. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.